Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun via online ya, walaupun hanya melalui video dan walaupun hanya mendengar suara saya berharap semoga kalian semua sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita memulai pertemuan pertama kita di semester ganjil ya, di semester 3. Kalau kemarin kita udah ketemu di mata kuliah pemrograman web 1, sekarang kita ketemu di mata kuliah pemrograman dasar ya. Di sini kita menggunakan Visual Basic ya. Saya menggunakan Visual Basic Net atau VBNet dengan menggunakan MySQL sebagai database-nya. Jadi database-nya menggunakan MySQL. Nah, kalau kemarin, semester kemarin kita belajar pakai web ya. Kalau web itu jelas bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun suatu aplikasi ya, berbasis web. Nah, kalau Visual Basic Net atau VBNet ini merupakan bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk membangun aplikasi di platform Microsoft juga, dan bisa dilakukan atau bisa digunakan untuk membangun aplikasi berbasis desktop, atau juga bisa digunakan untuk membangun aplikasi desktop maupun aplikasi web. Jadi bisa desktop, bisa web. Kalau di VB6 kan hanya berbasis desktop aja ya, belum bisa di webkan. Tapi kalau di VBNet itu sudah bisa. Nah, kemudian di bahasa pemrograman VBNet ini juga menyediakan beberapa tools untuk otomatisasi proses pengembangan. Misalnya seperti Visual Tool yang digunakan untuk melakukan beberapa operasi pemrograman dan desain umum, dan juga fasilitas-fasilitas lain yang bisa menunjang dalam pembuatan pemrograman ya. Jadi penggunaan Visual Basic Net atau VBNet ini akan memberikan kita pilihan lah. Kalau kemarin itu kita di web dan kali ini kita di VB, nanti kalian akan temuin feel-nya, passion-nya kalian itu di mana? Apakah di VB ataukah di web? Oke, untuk semester 3 saya yakin Anda sudah paham bagaimana cara menginstal aplikasi ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan saya pakai VBNet, dan untuk database-nya saya pakai MySQL. Jadi di sini setelah diinstal kan dia pasti otomatis ada di icon ya. Seperti biasa untuk masuk, seperti biasa double klik ya. Setelah double klik nanti akan muncul ya, tampil ya tampilan VBNet-nya ya. Kemudian di sini ada yang namanya menu bar ya. Ada yang namanya menu bar, ada yang namanya toolbar. Menu bar sama toolbar ini sebenarnya sama aja. Coba kalau di menu bar misalnya kita mau buat new project ya, maka di sini kita harus pilih new project untuk open project ya, atau ke open file. Nah, kalau di toolbox itu kita mau buat project ya, langsung aja kita klik ini new project, klik icon ini, maka dia akan open file. Oke, langsung saja kita ke new file, ke file new project, kemudian kita pilih Windows Form Application, kemudian di sini untuk name-nya di sini kita ganti namanya jadi misalnya latihan. Oke. Nah, setelah itu ini adalah tampilannya. Di sini ada tadi yang sudah kita kasih nama latihan. Nah, di sini menu bar kita, di sini toolbar kita, di sini ada toolbox. Nah, ya. Kalau di toolbox ini isinya adalah objek-objek yang dapat kita gunakan untuk mendesain tampilan dari program yang mau kita buat ya. Jadi ini sudah ada, jadi kalau mau pakai kita tinggal klik-klik aja. Kemudian form di sini adalah area kerja kita, jadi area desain ya, kerja ya. Jadi misalnya mau buat nama atau apa, formnya di sini desainnya tempatnya.
Kemudian di sini ada namanya Solution Explorer. Nah, Solution Explorer di sini digunakan untuk melihat project beserta bagian yang ada di dalam project yang kita buat ya. Di sini projectnya latihan. Di dalam project itu ada projectnya, kemudian ada form dari project itu sendiri. Kemudian juga ada namanya area properties ya. Area properties di sini digunakan untuk mengatur objek yang ada di dalam form. Ya, baik itu misalnya bentuk tulisan, namanya apa, jenisnya, warnanya, pokoknya itu diatur di properties. Kemudian juga di sini ada yang namanya error list. Nah, error list di sini digunakan untuk menampilkan pesan error. Jadi kalau kita ngoding ada debugnya, nanti tampilnya di sini di description-nya nih. Misalnya errornya di mana, di line mana, di kolom mana, itu kita langsung bisa tahu dan lebih gampang untuk carinya. Oke, kita coba desain sederhana di form 1 ini. Kita rubah namanya, misalnya kita klik formnya dulu ya. Ini kan kita klik formnya, kemudian kita cari di properties, di teks. Nah, di teks ini namanya masih form 1, kita ganti namanya misalnya jadi belajar. Jadi otomatis di form ya, di desain formnya di sini akan namanya belajar. Oke, kemudian misalnya kita mau buat nama kemudian disimpan, kayak kita perlu label. Label ini untuk digunakan untuk membuat nama ya. Dia hanya label saja, dia nggak ini biasanya tidak digunakan untuk mengisi suatu mengambil nilai gitu. Jadi dia hanya untuk melabelkan saja ini namanya apa gitu. Misalnya di sini kita klik label 1, kita ke properties, lihat di teks, label ini kita buat misalnya nama. Ya, label itu yang untuk nama. Gitu ya. Kemudian nama ini kan perlu ditampung ya. Tampungnya di sini kita menggunakan text box. Ini dia. Double klik, text boxnya tampil. Nah, untuk text box di sini nggak perlu kita isi di sini karena nanti text boxnya akan menangkap data ya. Nah, kemudian kita perlu misalnya lagi tombol untuk menyimpan, maka kita pakai, kalau tombol itu kita pakai button. Misalnya di sini namanya ya, kita sama di properties, di teks kita ganti dia namanya jadi simpan. Oke. Nah, ini udah simpan. Kemudian kita runningnya di sini nih ya. Stop. Jalanin. Nah, jadi ini gini. Jadi hasil dari desain yang kita buat di form tadi itu hasilnya begini. Ya, di programnya misalnya namanya Ana. Ya, Ana. Ya, tinggal disimpan. Pasti nggak bisa disimpan. Nah, nggak bisa karena dia belum kita koneksikan ke database. Untuk mengkoneksikan ke database itu panjang caranya ya. Jadi bertahap. Ya, pelan-pelan dulu. Oke, kemudian kita stopkan dulu. Nah, ini kan belum kelihatan ya di error list debug-debugnya. Ya, misalnya kita mau buat di sini gimana supaya di debug sembarangan aja, klik nggak apa-apa. Misalnya di sini button. Misalnya di sini apa ya? Misalnya di sini kita bikin nama titik teks sama dengan misalnya mau pilih apa nih di sini, di sini tinggal kita pilih kalau udah begini maunya apa sesuai kebutuhan. Misalnya nama itu isinya adalah
string. Mana dia tadi? String itu padahal tipe data, ya. Sembarangan aja deh. Nih. Nah, kemudian sudah nih, kita kan sembarangan aja ya. Itu ngeliat. Nah, ini dia. Kalau salah, nih lihat di error listnya tampil ke detect dia name nama is not declared. Jadi deklarasi nama ini di name ini salah, nggak ada nama. Yang benar itu adalah name titik text. Terjadi di line 4 kesalahannya di kolom 9. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melihat kesalahannya di error list. Saya kira untuk pengenalan cukup sampai di sini. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan coba ngoding, ya, mendesain program, kemudian program sederhana ya, kemudian kita ngoding. Nah, nanti bertahap ya, dari yang sederhana nanti sampai nanti step by stepnya sampai nanti bagaimana cara menyimpan data ke database, ya. Saya kira sampai di sini mudah-mudahan paham. Saya pikir sedikit nggak apa-apa, yang penting paham daripada banyak-banyak nanti bingung, ya, seperti biasa. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.